Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah fisika komputasi. Nanti di akhir-akhir lah mungkin tugas yang terkait dengan apa? Ada fisika komputasi untuk peneliti dan entrepreneur ya, karena ini masih secara umum fisika komputasinya bagaimana. Jadi kalau untuk pendidik, entrepreneur, dan peneliti itu adalah spesifikasi dari fisika komputasinya. Nah, maksudnya supaya kita tidak kehilangan rasa fisika komputasinya. Nah, jadi tetap sama-sama fisika komputasi. Nah, kemarin terakhir kita sudah sampai di masalah looping ya, looping dan kontrol ya, fungsi juga ya, fungsi. Yang itu sudah dijadikan UTS kemarin ya, sudah dikumpul. Nah, nggak tahu ada yang telat atau enggak ngumpulnya. Kalau ada yang telat ya nyusul lah tahun depan gitu kan. Mau arti telat enggak? Allah tidak. Enggak ya, oke. Enggak apa-apa telat tahun depan nyusulnya, enggak apa-apa. Ya. Itu kan sudah berapa minggu itu kan. Nah, maksudnya masa itu sudah selesai dalam 3 minggu hitungannya jadinya kan. Nah, tugas UTS diberikan minggu ke 6, 7, nah, minggu ke 8 baru dikumpul kan, udah lama. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian fisika komputasinya. Nah, kalau yang kemarin itu adalah tool. Alat-alat yang akan kita gunakan untuk fisika komputasinya. Nah, sekarang baru kita masuk ke fisika komputasinya. Ya. Nah, namun sebelumnya masih ada satu tool yang biasa digunakan dalam komputasi itu. Atau dalam bidang komputer lain juga sama, masih ini juga sering digunakan. Biasanya orang itu akan lebih suka melihat sesuatu dari grafik, ya, bagan dan sebagainya, gambar, gitu, daripada harus membaca secara detail. Nah itu biasanya kebanyakan orang lebih suka dalam bentuk gambar atau grafik atau apa, misal ada jumlah penerimaan mahasiswa misalkan dari tahun ke tahun, nah, jumlah kelulusan mahasiswa pendidikan fisika dari tahun ke tahun. Nah, biasanya orang lebih suka melihatnya secara grafik, lebih mudah membacanya dan lebih cepat dibandingkan dalam bentuk narasi. Ya. Nah, begitu juga dengan fisika komputasi. Ya. Hasil analisis, hasil eksperimen, hasil simulasi itu biasanya lebih enak, lebih mudah ditampilkan itu dalam bentuk grafik supaya orang lebih mudah membacanya. Nah, ini tool yang sering digunakan. Ya, salah satunya itu adalah bentuk grafik. Nah, ini kita singgung dulu sebentar sebelum masuk ke fisika komputasinya. Ini Bapak share screen. Ya. Ini coba share desktop ini ketemu semua enggak? Ini kelihatan? Ini collab ya? Yang kelihatan collab di sini ya? Kalau ini yang kelihatan buku enggak? Halo? Mengerti? Halo Mawardi. Siapa ini? Pak, buku Pak. Hah? Buku. Buku. Kalau yang ini collab ya? Iya. Oke.
Nah, maksud Bapak supaya enggak stop share. Jadi desktop yang Bapak share. Oke. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara membuat grafik dengan menggunakan Python ya. Nah, ide sederhananya, ingat ya, ingat selalu ide sederhana dari segala sesuatu supaya mudah untuk memahaminya ya. Kalau kita ingin membuat sebuah grafik, maka harus ada data. Itu dulu kan? Itu dulu filosofinya, jangan mikir yang rumit-rumit. Kalau kita mau membuat sebuah grafik, maka harus ada data. Data yang terkait sumbu X dan sumbu Y. Mana yang data yang punya sumbu X, mana data yang punya sumbu Y. Kan itu kan? Nah, misalnya grafik kelulusan mahasiswa. Ya, tampilan grafiknya. Maka yang harus ada, misalnya dalam kurun waktu 5 tahun, datanya per semester, gitu kan? Maka yang harus ada itu sumbu X-nya misalnya adalah semester 1 2005, semester 2 2005, misalkan. Semester 1 2006, semester 1 2006, semester 2 2006 dan seterusnya. Nah, itu sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya berapa jumlah mahasiswa di semester 1 2005 yang lulus. Nah, kan gitu kan? Jadi ide dasarnya untuk membuat grafik, kita harus punya data yang mau diplot, yang mau dibuat grafiknya. Kalau tidak punya data, apa yang mau dibuat? Nah, kan gitu kan? Itu filosofinya. Jadi supaya mudah untuk memahami sesuatu. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Ya, kita ingin membuat sebuah grafik dengan Python, maka yang dibutuhkan itu adalah sumbu X biasanya sebagai variabel bebasnya, dan sumbu Y itu biasanya sebagai variabel yang terikat. Artinya nilainya di sumbu Y dan variabelnya di sumbu X, biasanya seperti itu. Atau boleh dibalik. Tapi apapun itu, yang jelas kita butuh dua data sumbu X dan data sumbu Y. Nah, itu ya. Udah, itu ide dasarnya. Nah, sekarang bagaimana data sumbu X dan sumbu Y diperoleh, itu lain persoalan. Nah, ya misal di sini. Misal di sini sumbu X-nya itu nilainya dari minus 3,14 sampai positif 3,14. Nah, ini ya. Jadi minus 3,14 sampai positif 3,14. Ya. Nah, karena di Python itu menyediakan library untuk menampung nilai tadi, maka kita buat dia dalam menggunakan NumPy. Nah, ini NumPy. Kemarin yang sudah kita belajar ya. Lihat lagi, cek lagi pembelajaran yang sudah. Ada NumPy. Nah, kita gunakan library NumPy untuk membuat array, list. Nah, untuk membuat list nilai X. Boleh saja dibuat X1 sama dengan 3,14, X2 sama dengan 2,14 dan seterusnya. Boleh saja, silakan, tidak masalah. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, itu ya. Tapi terlalu repot. Kayak kalau datanya cuma 10, misalnya 10 titik, ya boleh seperti itu. X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian, sampai 10. Sampai X1. Tapi kalau datanya sudah ribuan, kalau Bapak milih pakai library ini daripada harus mengetik sampai 1000. Ya. Kalau datanya sudah sampai 1000 atau apalagi puluhan ribu, kita masih ketik manual, kita diloloi komputer. Nah, jadi jangan galak diloloi komputer, suruh gawe komputer. Ya. Itu, makanya kita gunakan NumPy. Ini sudah kita bahas di minggu kemarin. Ya. Nah, jadi ini. Jadi
X sama dengan NP range minus 3,14 sampai 3,14 dipotong dengan besar potongannya itu adalah 0,01. Nah, ini ya. Kemudian nilai Y-nya itu adalah nilai sin. Nilai sin dari X tadi. Nah, ini lihat. Ya, lihat yang ini. Jadi X sama dengan NP range minus 3,14 sampai 3,14 sebesar 0,01. Y-nya itu adalah NP sin X. Nah, langsung di sini. Boleh dihitung satu-satu. Y sama dengan NP sin 0,01 misalnya. Boleh sampai sebanyak yang kita butuhkan. Boleh, silakan. Kalau cuma 10, seperti yang dibilang tadi, kalau cuma 10 ya boleh, enggak apa-apa hitung manual, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai 1000, nah, harus cerdas mikirnya. Kita butuh alat lain untuk mengerjakan itu. Banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, itu biarkan komputer yang mengerjakan. Kan itu. Ini ya. Jadi X sama dengan NP range dari minus 3,14 sampai 3,14 sebanyak 0, besar potongannya itu 0,01. Nah, Y sama dengan sin dari X-nya. Nah, ini nilai X dan nilai Y yang kita butuhkan untuk kita buat grafiknya. Ini nilai X dan nilai Y yang kita butuhkan untuk dibuat grafiknya. Dah, tadi untuk membuat grafik kita harus punya dua data. Data X dan data Y. Nah, sekarang sudah ada. Data X-nya ada, data Y-nya ada. Nah, sekarang baru kita buat grafiknya. Ya. Nah, di Python untuk membuat grafik, library yang sering digunakan itu adalah matplotlib. Ya, matplotlib itu yang sering digunakan di Python. Walaupun juga banyak library lain ya. Contoh ini yang sering dan sederhana digunakan ini yang simple ini, matplotlib. Ya. Jadi bisa gunakan juga yang lain. Bisa gunakan yang lain, cari saja silakan nanti diekspor, di extended lagi pengetahuannya tentang ini ya. Nah, caranya adalah PLT. PLT adalah nama alias dari library matplotlib khusus fungsi pyplot. Nah, ini ya. Jadi si pyplot ini itu di nama aliasnya adalah PLT. Kita buat ini SPLT. Jadi PLT titik plot. Nah, plotnya X dulu baru Y. Jadi kalau Y-nya kamu letakkan di sini, nanti sumbu X-nya yang berada di sumbu X itu adalah nilai Y. Jadi dia tetap X, mana X dulu, mana Y. Ya. Dan ini untuk menunjukkan PLT titik show. Nah, itu. Jadi kalau kita buat, nah bentuknya seperti ini ya. Nah ini tidak ada. Oke, ini yang sesuai dengan yang tadi ya. Nah, X sama dengan NP range. Ini ya. Kita running. Nah, jadi ini nilai X. Nah, dia tidak memplot. Ini besarnya adalah 0,01 gitu kan, besar potongannya. Coba kalau ini potongannya sebesar 0,1 misalkan. Yang terjadi, oke, seperti itu. Kalau misalnya besar potongannya 1. Nah, ya. Kalau 1 dia seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3. Di sini ada ini 4, 5, 6, ada 7 titik. Ya, ada 7 titik. Kalau 1, jadi besar potongannya tadi, panjang kita memotong dari minus 3,4 sampai
positif 3,4. Besar potongannya, panjang potongannya tadi adalah 1. Ya. Jadi supaya gambarnya lebih smooth, lebih halus, lebih teliti. Nah, ini 0,01. Mau lebih teliti lagi boleh, mau 0,001 misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini kita running tadi. Nah, ini ya. Ini sederhana. Ini plot yang sederhana dengan Python. Jadi ini sumbu X ya. Dan ini adalah sumbu Y. Ya. Nah, biasanya di X itu dikasih tanda, ini nilai yang mana ya. Nah, yang mana? Kemudian di Y itu dikasih tanda. Makanya di sini ditambahkan tadi. Nah, ya. PLT. X labelnya adalah X, Y labelnya adalah sin X. Nah, ini dibuat sin X. Oke, hasilnya ini. Ini X, nilai X-nya, yang ini nilai sin X-nya. Tuh. Oke. Nah, tadi Bapak bilang di sini X ini adalah minus 3,4, minus 3,14 sampai positif 3,14. Sebesar 0,01. Ya. Nah, di sini tidak dikasihnya tahu minus 3,14. Enggak, di sini dibulatkan. Ya. Karena yang kita butuhkan itu adalah bentuk grafik yang seperti ini. Ya. Nah, bisa saja di sini untuk melihat berapa nilai X-nya. Nah, print X. Ya. Nah, ini nilai X-nya. Ya. Ini nilai X-nya. Ya. Sangat banyak. Yang Y juga sama. Kalau ini misalnya tadi 0,1 misalnya ya. Nah, X-nya adalah minus 3,14, 2,14, 1,14, 0,14, dan seterusnya. Kan sebanyak besar potongannya itu adalah 1. Oke, supaya dia smooth, kita kembalikan ke sini. Dan supaya tidak memenuhi layar, ini tidak usah kita pakai. Oke, itu ya. Nah, itu ide sederhana untuk plot. Nah, jadi, kembali tadi, untuk memplot sebuah grafik, sebuah data, maka minimal kita harus punya 2 data. Ada data X dan data Y. Data X biasanya itu adalah variabel bebas, dan data Y itu adalah biasanya variabel terikat. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya enggak? Cindy? Tira? Ada yang ditanya enggak? Mawardi? Lucifa? Pak, bisa Niken? jelaskan sekali lagi nggak, Pak? Apa bawa? Jelaskan sekali lagi. Sekali lagi. Dari yang Google Colab-nya. Iya, dari import, Pak. Sampai terbentuknya grafik. Oke, lihat ya. Jadi, untuk membuat sebuah grafik, ide dasarnya, ide sederhananya, kita harus punya 2 nilai. Nilai X dan nilai Y. Nah, itu dulu, jangan lari dari sana. Ya. Nah, nilai X boleh mau dibuat seperti apa boleh silakan, sebanyak apa boleh silakan. Jadi misalnya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X4 sama dengan 5, dan seterusnya boleh. Sampai 10 boleh silakan. Mau dibuat manual maksudnya ya, mau dibuat manual boleh silakan. Ini misalnya
Misalnya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan seterusnya. Atau mau dibuat dalam array kemarin kan, ini kan. X1, ini kan. X2, dan seterusnya. Boleh silakan. Ya kalau datanya kecil, ya, buat manual. Kalau datanya banyak, Bapak tidak mau buat manual. Silakan gunakan komputer. Nah, di yang sebelumnya kita sudah belajar NumPy ini, ya, untuk membuat array, untuk membuat list dalam Python, ya. Nah ini, jadi nilai X kita buat dengan memanfaatkan library NumPy yang ada di Python, supaya tidak diloloi komputer tadi. Kalau tidak pakai ini, diloloi komputer, kita membuat dewek-dewek. X1, X2, X1000, X sejuta. Mentilah, lah masuk komputer, masih diloloi komputer. Mentilah. Kan itu kan. Nah, jadi kita gunakan NumPy. Caranya, nah ini cara sederhananya. Kita potong nilai dari minus 3,14 sampai plus 3,14 sepanjang 0,01. Kan itu kan? Ini besar potongannya. 0,01. Semakin kecil ini, maka nilainya semakin presisi, semakin detail. Kan misalnya dari 1 sampai 10 sebesar 1, kan ada 10, ada 9 nilainya kan? 1 2 3 4 5. Ya. Kalau kita potong sepanjang 0,5 ada 18. Kalau kita potong sebanyak 0,25 ya kalikan saja dan seterusnya. Jadi semakin kecil nilai ini, semakin kecil nilai potongan ini, maka kita akan punya semakin banyak data dan nilainya akan semakin presisi. Ya, akan semakin detail. Nah, ini nilai X. Nilai Y, nah ini kan variabel bebas X-nya tadi kan. X-nya variabel bebas, terserah. Bebas. Nah, nilai Y itu adalah variabel terikat. Terikat dengan mana? Terikat dengan X. Jadi nilai Y baru ada nilainya, Y ini baru ada nilainya ketika X-nya sudah ada. Nah, ini kan. Y sama dengan NP sin X. Nah, sampai di sini kita sudah punya dua nilai. Nilai X dan nilai Y yang bisa untuk diplot. Nah, sudah lengkap syarat utama untuk membuat grafiknya. Ada nilai X, ada nilai Y. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat grafiknya? Di Python, library yang sering digunakan, yang sederhana untuk digunakan itu adalah matplotlib. Ya. Ada library yang lain lagi, ada Seaborn, ada Basemap dan seterusnya, banyak ya. Tinggal spesifikasinya untuk apa. Kalau untuk yang sederhana, ya gunakan ini saja matplotlib, nggak susah. Ya. Kalau Seaborn itu untuk yang lebih detail lagi, lebih hasil yang lebih bagus ininya apa? Apa itu namanya? Ya, lebih cerah hasilnya ya. Kalau Basemap itu biasanya untuk GIF dan seterusnya. Nah, untuk yang sederhana kita gunakan matplotlib. Ya, kita import matplotlibnya pplot sebagai nama aliasnya adalah PLT. Nah, untuk memplot X, Y dan Y tadi ini pakai ini PLT titik plot nilai X dan Y. Jadi yang ini jangan kebalik. Kalau Y yang kamu taruh sini, Y, X, maka yang ada di sumbu X itu adalah nilai Y. Ya. Ini. Makanya di sini X, ini Y. Jadi langsung saja.
Nah, X label dan Y label ini untuk memberi tanda bahwa yang bagian X ini adalah nilai X-nya. Y-nya itu adalah variabel setelah hitung nilai X-nya. Nah, seperti itu. Ya. Oke? Bisa ya? Nah, itu ya. Nanti silakan dicoba lagi. Ini contoh sederhana karena kita hari ini fokusnya adalah ke fisika komputasinya. Jadi silakan. Ini contoh yang sederhana. Nanti silakan explore lagi. Nah, bagaimana dengan caranya untuk menyimpan gambar di file kalau dipakai di di komputer yang offline, gitu ya. Kemudian bagaimana membuat dua grafik dalam dua plot dalam satu grafik. Nah, ini dua kan, ada sin X, ada cos X. Bagaimana menambah legend, ini kan legend ini kan. Nah, sin X dan sin Y. Legend itu ada legend, nanti silakan dicek. Nah, ini legend. Kemudian bagaimana kalau dua grafik, nah, ini pakai subplot ya, dalam satu tampilan. Bagaimana grafik batang? Nanti silakan dicek lagi, dieksplor lagi bagaimana mengolahnya. Ya, tinggal kemauan untuk mengeksplornya saja. Library sudah banyak, Google sudah ada. Kalau Google nggak bisa, ya katailah Google. Ngapa kau nggak bisa nunjuk tahu aku, gitu kan? Atau kamu yang nggak bisa carinya, kan itu kan? Nah, itu ya. Oke, jadi itu untuk plot. Ini juga plot, bagaimana memplot color map dan sebagainya. Banyak nanti, silakan ya. Tapi ide dasarnya untuk memplot untuk keperluan kita sementara sekarang itu adalah plot yang seperti ini. Oke, nah, jadi itu bagaimana memplot. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fisika komputasinya ya. Nah, bisa lanjut? Niken bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ini kelihatan integralnya? Kelihatan, Pak. Jangan pening dulu ya, jangan integralnya. Nah, jadi ada beberapa nanti yang bisa kita selesaikan masalah komputasi dengan menggunakan Python ya. Yang pertama itu adalah bagaimana mengintegralkan dengan komputasi. Nah, selama ini kan pakai apa? Pakai manual, integral dari sekian sampai sekian. Oke. Nah, permasalahan yang sering ditemui terkadang tidak semua integral itu bisa dihitung dengan manual. Ya. Ada beberapa integral yang sulit, bahkan bisa dihitung dengan manual, tapi butuh waktu yang lama kalau ngitungnya manual. Oleh karena itu, bagaimana kita menggunakan komputer untuk membantu kita untuk melakukan perhitungan integral itu. Ya. Nah, ide sederhana dari integral numerik, dia tetap menggunakan aturan integral. Nah, seperti ini kan? Ini integral sederhana kan? Integral dari fx dx dengan batas A sampai B, kan kalau kamu integralkan fx dx itu kan hasilnya adalah f. Nah, lihat ini f besar, ini f kecil. Ya. Dari B batas atas dikurang batas bawah, kan gitu kan?
Karena di sini dikasih tahu bahwa nilai fx ini itu adalah turunan dari f besar terhadap x, kan itu. Jadi f ini itu adalah bisa diturunkan terhadap x. Nah, ya. Jadi ini f kecil ini, fx ini itu adalah turunan dari f besar terhadap x. Jadi kalau kita integralkan turunan, maka hasilnya fungsi ini kan, seperti itu. Nah ini basic dasar matematikanya, dan ini rohnya integral numerik itu. Jadi jangan sampai kehilangan di sini. Kalau rohnya hilang di sini, tidak paham di sini, nah susah nanti bagaimana melakukan integralnya. Ya, jadi jangan sampai kehilangan di sini. Artinya kalau ini belum masih ada yang mengganjal, coba cek lagi bagaimana mengintegralkan integral tentu ini. Ya. Jadi, karena kita pakai zoom, nah, jadi Bapak cuma bisa ngoceh macam ini kan. Kalau kita offline, ya kita Bapak kasih contoh bagaimana ini. Tapi kalau karena ini kita pakai zoom ini, ya sudah Bapak cuma ngoceh. Jadi nanti silakan dicek lagi bagaimana, karena ini rohnya integral ini. Kalau ini tidak ada, tidak paham, nah susah untuk memahami yang selanjutnya. Oke, ini dasarnya ya, nanti cek lagi. Nah, nih. Jadi untuk melakukan pengintegralannya, ya, ingat di integral tadi itu ada batas dari A sampai B. Jadi ada batasnya dari A sampai B. Ya. Lalu cara yang sederhana, ide sederhananya kita hitung satu-satu ya. Gimana menjelaskannya? Bisa juga menjelaskannya. Coba kembali ke sini ada. Nah, ini ya. Ini contoh sederhana dari grafik ini. Jadi ini adalah hitungan teorinya. Ini adalah hitungan teorinya. Nah, kita ingin integral itu kan berapa nilai yang di bawah grafik ini kan? Integral sebuah fungsi itu adalah luas di bawah grafik, luas daerah di bawah grafik itu adalah integral. Nah, jadi ide sederhananya untuk menghitung luas daerah di bawah grafik ini, kita potong ini kan, ini kita potong dari sumbu x-nya kita potong kecil-kecil. Semakin kecil maka dia akan semakin bagus. Misal ya, ini batu sini ya. Nah, ini dipotong sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sebatas ini dipotong sebanyak 6 nilainya. Pada titik potongan pertama dihitung berapa nilai fungsinya. Pada titik potongan kedua dihitung juga berapa nilai fungsinya. Pada titik potongan ketiga dihitung lagi berapa nilai fungsinya. Keempat, kelima, dan keenam juga terus dihitung. Ya. Jadi kita punya fungsi yang melewati sumbu X. Nanti rentang fungsi tadi kita potong-potong. Ya. Nah, fungsi tadi kita hitung nilainya berdasarkan potongan-potongan nilai tadi. Ya, jadi misal ada fungsi sama dengan y sama dengan 2x. Misal integralkan y sama dengan 2x dari 0 sampai 3 misalkan. Ya kan? Kalau kita integralkan kan sama dengan y sama integral 2x sama dengan y kuadrat. Masukkan dari 0 sampai 3. Nah, ini
fungsi tadi kita hitung satu-satu. Jadi dari 0 sampai 3 itu kita potong sebanyak 3 misalnya. 0, 1, 2. Atau sebanyak 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi Y sama dengan 2X tadi kita hitung satu-satu berdasarkan potongan tadi. Ketika X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y? Ketika X-nya sama dengan 1, berapa nilai Y? Ketika X-nya sama dengan 2, berapa nilai Y? Ketika X-nya sama dengan 3, berapa nilai Y? Sampai X sama dengan 3, berapa semua nilai Y? Nanti, kan tadi ada Y1, Y2, Y3, Y4, hasil hitungan Y dengan memasukkan nilai X. Nah, itu dijumlahkan. Nah, itulah hasil dari integral numeriknya. Ya. Itu idenya ya, ide sederhananya seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya kalau potongannya itu terlalu besar, maka kita akan banyak dapat kesalahan. Contoh yang ini, lihat. Di sini ya. Nah, ini potongannya terlalu besar, maka garis yang merah itu semakin menjauhi garis yang biru. Ya, kalau di bawah terlalu jauh, kalau di atas itu terlalu jauh. Nah, supaya lebih presisi, maka potongannya harus semakin kecil. Nah, ini potongannya semakin kecil. Ya. Tapi terlalu kecil potongan juga itu akan menimbulkan masalah yang lain terkait dengan komputer yang kita gunakan. Ya. Terkait dengan spek, kemudian memori, ya dengan kemampuan komputer yang kita gunakan. Karena kalau potongannya semakin kecil, otomatis datanya akan semakin banyak. Dan komputer itu akan kewalahan untuk menghitungnya, karena datanya terlalu banyak. Ya. Itu ya. Jadi ide sederhana untuk melakukan integral numerik, kita potong berapa banyak sumbu X-nya, nanti nilai setiap potongan tadi kita masukkan ke dalam fungsi. Ya. Setelah itu, hasil hitungan fungsi tadi kita jumlahkan semua. Ya. Nah, itu ide sederhana dari integral numerik. Nah, kalau belum paham, silakan diulang-ulang nantilah. Diulang-ulang, dicermati benar-benar apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Ya. Jadi ada baiknya juga lah belajar Zoom ini. Jadi kamu lebih berusaha keras untuk berimajinasi. Apa nih yang maksud Bapak ini? Pening wala aku. Nah, ini kan. Ya enggak mengerti? Hah? Pak. Itu ya. Nah, ini. Tadi ide sederhananya ya. Nah, sekarang baru dirumuskan dalam bentuk matematis. Sama sebenarnya. Jangan lihat ini, oh ini Pak, apa dia X1, X2. Bingung, enggak ya. Ini adalah ide dari yang tadi. Terjemahan dari ide yang tadi. Ya. Jadi H ini adalah besar potongannya. Nah, besar potongannya. Ya. Jadi kalau batas atas kita adalah 3, batas bawah kita adalah 0, kita mau bagi berapa banyak? Ya. Jadi misalnya batas atas kita adalah 3, batas bawah kita adalah 0. Mau kita bagi 3, maka hanya sebesar berapa? 1 kan? Nggak usah pakai hitung-hitungan, pakai logika saja. Dari 0 sampai 3, kita potong sebanyak 3. Tak. Nah, maka panjang potongannya itu sebesar 1 kan? 0, 1, 2, 3. Kan panjang potongannya 1. Dari 0 ke 1. 1 ke 2, 2 ke 3. Banyak potongannya adalah 3. Nah,
besar potongannya, panjang potongannya tadi adalah 1. Itulah nilai H ini. Ya. Jadi B ini batas atas, A ini adalah batas bawah, N ini berapa banyak kita ingin memotong sumbu X tadi. Ya. Oke, tidak usah pakai B, tidak usah pakai A lah itu ya. Jadi H itu panjang potongan tadi itu adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi berapa banyak kita ingin memotong sumbu X tadi. Ya, itu besar potongannya. Jadi B min A per N. Nah, kalau masukkan rumus. Nah, sehingga kita punya X ke I-nya adalah ini. Nah, kan ini. X ke I-nya adalah ini. A plus IH. Nah, baru dimasukkan dalam bentuk yang lebih indah dalam matematis. Kan itu kan. Alih-alih, Pak pening nyingoknya kan itu. Tidak usah pening. Ini hanya bentuk penyederhanaan kata-kata Bapak yang terlalu panjang tadi adalah XI sama dengan A plus IH. Ya, jadi batas bawah, jadi X0. Ya, misalkan ya, X0 batas bawahnya adalah 0 tadi. Ya. I-nya adalah yang pertama adalah 0. H-nya tadi adalah 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. X1-nya adalah 0. X0-nya adalah 0. Kemudian X1, I-nya sama dengan 1. A-nya tadi 0. A-nya tadi 0. I-nya sekarang 1. 1 dikali 1. 0 ditambah 1. 1. X1-nya 1. X2. X2 A-nya 0. I-nya sama dengan 2. H-nya 1. 2 kali 1, 2. X2-nya 2. X3. Ya. X3 sama dengan A-nya adalah 0, I-nya sama dengan 3, H-nya adalah 1. 3 kali 1, 3, tambah 1, tambah 0, 3. Jadi X3-nya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah punya potongan-potongan tadi. Ya, kita sudah punya potongan X0, X1, X2, X3. X0-nya 0, X2-nya 1, X0-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya sama dengan 3. Nah, kemudian nilai-nilai tadi baru kita hitung. Nah, baru kita hitung. Masukkan ke dalam fungsi yang tadi. Kan ini kan, integral AB itu potongannya integral X0 sampai X1 dari Fx dan seterusnya. Ya. Oke, ada masalah? Ada masalah nggak? Nah, sekarang kita tes, coba di sini. Ya. Kita tes di sini. Tadi kita ingin mengintegralkan, ya. Jadi kita ingin mengintegralkan integral. Inilah ya. Integral Y sama dengan 2X. Ya. Integral 2X. Ini Bapak coba pakai latex. Integral 2X dari 0 sampai 3.
Nah, ini. Oh, salah. Integral dari 0 sampai. Nah, ini ya. Integral dari 0 sampai 3 dx. Nah, kita ingin mengintegralkan ininya secara teori, ya kan? Jadi, nah, hitungan teorinya integral 2x kan sama dengan x kuadrat. Ini kan x kuadrat, ya, x kuadrat dari 0 sampai 3 kan itu kan. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 ya kan, dikurang 0 pangkat 2 kan gitu kan. Ini 3. Batas atasnya 3, batas bawahnya 0 kan gitu kan. Nanti hasilnya adalah 9. Nah, ini hitungan secara teori gitu kan. Nah, secara komputasi, nah, tadi kita potong dulu kan. Kita potong X-nya ya. Kita potong X-nya sebanyak. X-nya sama dengan X-nya itu dari potongannya ya, besar potongannya itu sama dengan besar potongannya sama dengan batas atasnya. Batas atasnya itu adalah 3 ya kan? Dikurang 0 ya, dibagi. Kita ingin motongnya berapa banyak? Karena kita ingin motongnya sebanyak 3 ya kan? Maka ini sama dengan 1 kan gitu kan. Jadi hanya sebanyak 1. Sehingga kita punya X1-nya X0 ya. Jadi di sini kita punya tadi X ke I-nya itu sama dengan A ditambah IH. Nah, kan ini kan. Jadi kita punya ini. XI sama dengan A ditambah IH. Dengan I-nya, dengan I itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kan itu kan. Nah, dari sini tadi idenya adalah kita hitung nilai setiap potongannya. Ketika I-nya sama dengan 0, ketika I-nya sama dengan 0, maka kita punya ya. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, kita punya X ke 0 ya. X ke 0 kita timbul kan. X0-nya itu sama dengan 0, A-nya sama dengan 0 ditambah 0 kali 1 ya, ini sama dengan 0. Terus lagi nah, ketika
I-nya sama dengan 1, nah ini timbul X1. A-nya sama dengan 0 ditambah I-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, 1 kali 1, 1. X2, ini dapat X2, ini dapatnya 2 kan itu kan. Kemudian ini 3, ini 3, yang ini sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian baru kita hitung. Kita hitung. Masukkan, nah baru hitung. Hitung nilai. Tadi yang mau kita integralkan itu adalah ini 2x. Yang mau kita integralkan itu adalah 2x. 2x. Ya. Dengan x adalah X1 sampai dengan ya, X1 sampai dengan X kedua atau ketiga? Sampai dengan kedua atau ketiga? 3, Pak. Sampai ketiga. Oke, kita cek sampai X3. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Ya. Karena X-nya adalah X-nya adalah X0, kita punya. Nah, kita punya Y ke 0 itu sama dengan 2 dikali. Nah, kan? 2 dikali X0-nya adalah 0. Nah, kita punya sama dengan 0. Kan itu. Ya. Sekarang Y1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kan itu kan. Terus 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. Terus ini 3. Ini sama dengan 6. Kemudian ini kita jumlahkan semua. Jadi jumlahkan, ya, jumlahkan Y1 sampai dengan Y berapa tadi? Y4. Y3 ya, Y3. Apa hasilnya? Berapa? 6 ditambah 6, 12. Lihat. Perhitungan secara teori itu sama dengan 9, gitu kan? Sedangkan di sini adalah 12. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, banyaknya potongan kita tadi itu adalah 3. Ini kan? Ini banyaknya potongan kita kan? 3 kan? Yang ini. Banyaknya potongan kita itu adalah 3. Jadi, kalau dia sampai 3, kalau banyaknya potongan kita 3, mestinya untuk I-nya itu hanya sampai I kedua. Nah, kan cuma 3.
1, 2, 3. Kita potong sebanyak 3 kan itu. Nah, kalau kita potong sebanyak 3, maka ini hasilnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, itu ya. Jadi secara teori kita punya nilainya adalah 9. Nah, dengan komputasi kita dapat nilainya 6. Ya. Nah, kenapa ada kesalahan seperti ini? Ya, kenapa ada kesalahan seperti ini? Balik lagi ke filosofi dari integral tadi, yang ini. Semakin lebar potongan kita, maka semakin banyak nilai yang terabaikan. Baik, mungkin banyak nilai yang tidak dihitung. Kan yang dihitung yang di bawah grafik saja kan. Jadi cuman ini yang dihitung. Nah, yang ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Nah, maka potongannya itu akan semakin kecil. Pak, kenapa ini tidak diintegralkan dulu baru dimasukkan fungsinya? Coba. Ya, kalau dari sini lihat, nah coba nanti kamu cek lagi, Pak. Nah, gitu kan? Kemudian integral 32 diungkapkan seperti ini. Nah, jadi integral dari A sampai B pada fungsi f(x), kalau dipotong-potong tadi x1 sampai x3-nya, maka seperti ini kan. Nah, ini kan idenya adalah integralkan dulu, kemudian masukkan x0, x1, x1, x2, x3, x4, dan seterusnya, gitu kan. Nah, artinya integralkan dulu kan. Ya. Jadi kan ini mestinya diintegralkan dulu kan. Nah, kalau kita integralkan dulu, 2x dapatnya x kuadrat kan. X kuadrat, x sama dengan 1 sama dengan 2, ini 2 pangkat 2, ini juga 4. Nah, akan tetapi filosofinya tidak memenuhi. Ya. Filosofinya tidak memenuhi di sini kalau kita integralkan dulu. Kenapa? Karena kita menggunakan integral numerik itu ketika integral itu sulit untuk diselesaikan secara analitik. Kalau kita integralkan dulu baru masukkan nilainya, artinya itu bisa dilakukan secara analitik. Apa gawe kita pakai komputer kan itu kan. Nah, maka yang dimasukkan dalam perhitungan integral numerik itu adalah fungsi aslinya, fungsi yang sebelum diturunkan tadi, yang fungsi yang belum diintegralkan. Kan ini. Nah, makanya di sini tidak diintegralkan. Kalau yang secara teori kita integralkan dulu 2x dapatnya x kuadrat, masukkan batas dapatnya ini. Kalau secara komputasi, nah ini fungsinya tidak diintegralkan, ini 2x, 2x, 2x. Ya. Oke. Jadi nanti silakan dicoba. Nah, ini contoh. Ya. Integral PT. Ya, PT sama dengan 3t kuadrat E pangkat T pangkat 3. Ya. Atau bentar, ada enggak contoh yang sederhana? Oh, ini metode-metode lain. Oke, nantilah itu ya. Nah. Oke, sampai situ dulu. Ada masalah enggak? Ada yang ditanya enggak mengenai teknis ini terutama? Jadi bagaimana ide mengintegralkan ini? Ya. Bagaimana ide mengintegralkan ini? Ya. Nah, jadi
sambil mengulang filosofi integral yang ini. Nah, sekarang ini coba kamu terjemahkan dalam bahasa Python. Belum pakai grafik, nggak usah pakai grafik karena tidak ada keperluan grafik di sini, kan gitu kan? Jadi selesaikan yang ini. Nah, jadi coba nanti tugasnya selesaikan integral. Integral Oke. Selesaikan integral dari 0 dari berapa? Dari -2 sampai sampai 9 ya. Untuk ini sama dengan ini 3/2 X kuadrat. Nah, ya. Jadi ini selesaikan. Jadi hitung secara teori dan numerik. Nah, numeriknya pakai Python. Ya. Bisa ya? Gampang. Jadi ikuti yang numerik, ya integralkan biasa macam ini. Sama seperti tadi. Yang Python, yang integral secara teori ya selesaikan seperti ini. Integralkan biasa, gampang itu integral. Kemudian yang Python ya boleh kamu analisis seperti ini. Kemudian terjemahkan dalam bahasa Python-nya. Kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa Python-nya? Karena kalau ini kan dari -2 sampai 1, ya kalau potongannya 1 Bapak minta besar potongannya. Kalau Bapak minta besar potongannya adalah 0,001, nah berapa banyak itu potongannya? Kalau kamu nak ngitung sebanyak itu kan? Supaya tidak menghitung yang banyak itu ya pakai Python itu ya. Jadi untuk Pythonnya, untuk Python ini pakai besar potongannya, banyak potongannya itu buat saja 100. Dari -2 sampai 9 itu kamu potong sebanyak 100. Kan kecil kan? Kalau masih ada yang nekat mau menghitung manual ya silakan, tidak apa-apa. Pak, aku nak ngitung manual masih 100 juga ya tidak apa-apa lah, lanjutlah. Scraping juga jari kan. Itu ya. Oke, ada yang ditanya? Ini? Ada yang ditanya? Cindy? Ini siapa yang hadir ini? Isi, Yunita, Tia, Cindy, Pira, Lucifa, Teli, Rahma, Sri Tanjung, Dian, Niken, Meiwinda, Bowo, Delsa, Ais Kurnianda,
Horisna ini pendidikan fisika, Meriska, Desma. Oke, ada yang ditanya enggak? Ada yang ditanya? Pak, dikumpul enggak? Ya, terserah lah nak dikumpul enggak. Yang jelas gawe ke kalau nak bisa. Kalau ndak ada nak bisa, ndak usah gawe ke. Nah, itu baik gampang ya. Kalau nak bisa, gawe ke. Peloi, ulangi, pelajari. Kalau ndak ada nak bisa, ndak usah gawe ke. Pak, Ya, yang secara teori Pak yang kayak ini ya Pak, yang pertama tadi tuh. ya yang secara teori ya hitung seperti ini, Mawardi. Nah, integral 2e kan sama dengan e kuadrat. Iya Pak. Masukkan. Nah, komputasinya untuk melakukan komputasi ya ini. X ke I itu kamu hitung, kamu simpan dalam list. Bisa. Ya, dalam list. Sudah kita bahas. List, array itu sudah kita bahas. Udah. Gampang. Karena sudah dibahas. Kecuali kemarin dilupakan. Pak, aku melupakan apa itu list. Nah, apa itu array. Nah. Bawa ada masalah? Aman, Pak. Hah? Aman. Aman ya. Oke. Jadi silakan dikerjakan. Ya kamu gantian lah. Kamu buat Zoom sendiri ya, diskusi lah sama kamu. Kan itu kan. Ucap mano gitu nih. Nah, ada lahir di era digital. Lahir di zaman Zoom. Nggak bisa ini kan. Nah, itu ngerti ya. Satunya supaya semangat belajar. Nah, itu. Kalau kamu semangat belajar semua kan, nah, gampang, Bapak nggak ngajar lagi kan. Hari ini kita kuliah masalah integral numerik. Oh, Pak, lah kami pelajari, tidak salah kuliah gitu. Ah, sudah bagus, enak ini. Itu. Nah, bukunya sudah Bapak kasih tadi ya, yang buku tambahan yang kita pakai ini. Itu sederhana bukunya. Ya tadi harapannya ini. Kemudian ada metode trapezoid misalkan. Minggu depan kita pasti metode trapezoid yang ini. Pak, yang ini sudahlah kami belajar ini habis kalau kami habisi. Sudah kan enak. Kan itu jangan. Ya. Metode trapezoid. Kemudian ada lagi ini pakai fungsi itu enggak terlalu ini, pakai modul dan sebagainya. Ya paling pakai metode trapezoid ya. Ini apa nih? Ini metode nilai tengah, midpoint. Jadi ada trapezoid, ada midpoint, nilai tengah. Ya. Ini enggak. Vektorisasi ini enggak. Jadi ada nilai metode trapezoid, ada nilai tengah. Ini fungsi-fungsi saja. Double dan triple integral. Nah, ini lebih ini. Ya, tapi sederhananya yang integral satu dulu. Jadi minggu depan metode trapezoid dan metode nilai tengah, midpoint. Oke, ada yang ditanya? Jadi kalau tidak ada, silakan dikerjakan ini di Google Colab-nya. Nggak usah ditanya mau dikumpul atau enggak, mau bisa kerjakan, itu saja. Gampang, parameternya gampang. Mau bisa kerjakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Yang tidak hadir hari ini, ya gimana ya? Ya, usahakanlah hadir gitu ya. Karena berapa jumlah kelas komputasi kita? Mahasiswanya.
Kurang lebih 23 orang, Pak. Nah, ini ada 20, ada 19, tadi 20. Oke lah, 19 berarti. Kalau bisa hadir supaya cerita langsung gitu kan. Jadi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bapak tutup ya.